Niat hati sih sampai KUA, ternyata cuma jagain jodoh orang. Siapa di antara pemirsa yang punya pengalaman yang sama? Sedih memang jika mimpi hidup bersama pasangan harus berakhir menjadi tamu undangan. Namanya jodoh, memang tak ada yang tahu. Ada yang lama bersama, malah menikah dengan orang lain. Atau bahkan ada yang menikah dengan orang yang selama ini dibenci. Pengalaman putus cinta sudah jadi hal yang lumrah dalam kisah cinta bak Romeo Juliet. Orang-orang ini juga merasakan hal yang sama. Momen perpisahan dengan sang kekasih tak jarang jadi viral di media sosial. Dan berikut cuplikan videonya versi on the spot. 9 tahun berharga buat jagain jodoh orang. Pacaran bertahun-tahun namun berakhir dengan perpisahan memang buat hati hancur lebur. Begitulah yang terjadi pada pria ini. Menjalin hubungan romansa selama 9 tahun, hubungan mereka harus kandas karena sang kekasih dijodohkan dengan pria lain. Dalam video yang viral ini, terlihat pria ini menangis hingga guling-guling di lantai. Duh mas, yang sabar ya mas, pasti ada yang lebih baik lagi deh. Hubungan kandas di ribuan kilometer. Lain kisah dengan pria asal Bali ini. Niat hati ingin berjumpa dengan sang pujaan, pria ini rela menempuh ribuan kilometer demi bertemu kekasihnya yang ada di Jambi. Namun setibanya di Jambi, ia malah tersesat dengan jalanan yang sepi dan gelap. Tak lama setelah itu, alih-alih mendapat sambutan yang hangat, pria ini justru mendapat permintaan putus oleh sang kekasih. Ya ampun, yang begini disia-siain. Yang sabar ya mas. Demi mendapatkanmu kembali, malu pun aku tanggung. Namanya sering bersama, gesekan-gesekan yang membawa keributan sudah pasti terjadi seperti dua sejoli ini. Tak ingin putus, pria ini rela mengejar kekasih hatinya hingga ke tengah jalan dan memohon dari luar mobil agar pasangannya mengubah pikiran. Dalam video lain, pria ini juga sampai mengejar mobil kekasihnya menggunakan motor dari belakang. Korea banget yang sambil nangis no yang bayang. Walah mas, jodoh nggak kemana kok. Yang noyang bener kayak drama Korea banget yang sambil nangis no yang bayangin sambil nangis dia bawa motor ngebut no yang. Sekarang aja deh biar dia nggak ikut kalau dia. Baliho cinta dari sang mantan. Setiap orang pasti ingin memiliki pasangan yang setia. Sayang, banyak pula yang tak bisa mencintai pasangannya dengan tulus. Seperti video yang sempat viral ini. Merasa dihianati, pria ini mengakhiri hubungan mereka dengan memutuskan kekasihnya lewat sebuah baliho besar di pinggir jalan. Lengkap dengan gambar pasangannya, kejadian yang terjadi di Semarang ini pun sukses mencuri perhatian warganet. Waduh, ini sih totalitas banget ya. Mau putus aja butuh keluar modal dulu. Bawang 1 ton agar kita menangis bersama. Aksi balas dendam seorang wanita di Cina juga sempat menjadi viral di dunia maya. Usai diputuskan oleh sang kekasih, wanita bermarga Chow ini mengirimkan 1 ton bawang ke rumah mantan kekasihnya. Usut punya usut, perempuan ini mengetahui bahwa mantan kekasihnya tidak bersedih mereka putus. Tak ingin menangis sendirian, perempuan ini pun mengirimkan 1 ton bawang itu dengan harapan mantan kekasihnya akan menangisi hubungan mereka. Kalau begini sih, nggak cuma mantan, 1 RT juga bakal ikutan nangis karena bawang-bawang kirimannya si Mbak. Tetap happy walau berteman sepi. Menangis karena ditinggal kekasih sih sah-sah aja, tapi jangan terlalu lama, karena hidup kamu masih lebih berharga untuk melakukan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan lagi dijamin deh, jodoh sudah ada yang atur. Jadi kalau sekarang belum dapat, ya mungkin jodohnya masih berusaha buat bangun rumah tangga bersama kamu nanti. Belum lagi di zaman ini banyak orang yang punya kreativitas tingkat tinggi untuk para jomblo supaya kamu nggak bersedih terlalu lama. Baru-baru ini ilmuwan Jepang menciptakan robot buat tangan kamu yang kesepian. Dia adalah Osampo Kanojo. Ya, kamu nggak salah lihat.
robot ini hanya berbentuk tangan saja. Semenjak pandemi COVID-19, para peneliti termotivasi untuk membuat robot unik yang memberi rasa nyaman buat mereka yang single. Bukan sekedar tangan biasa, Osampo Kanojo juga didesain supaya mampu mengeluarkan keringat ala pacar sungguhan saat berpegangan tangan. Robot ini juga bisa mengeluarkan suara kaki dan wangi shampoo wanita agar pengguna bisa merasa berjalan dengan kekasihnya loh. Duh, bisa aja ya kepikiran buat robot tangan. Ada yang mau mencobanya? Punya barang-barang pemberian mantan, tak sanggup membuang namun tak sanggup untuk melihatnya terus-menerus juga. Tenang, di sini ada museum spesial yang bisa menyimpan semua kenanganmu bersama mantan. Ini dia The Museum of Broken Relationship yang didirikan oleh mantan pasangan kekasih Olinka Vistika dan Drazen Grubishik. Hubungan yang telah dijalin selama 4 tahun harus kandas dan memberikan mereka ide untuk mendirikan museum unik ini. Tak sekedar menampilkan barang, setiap barang juga memiliki ceritanya masing-masing, seperti sebuah jas parasut yang mempertemukan ia dengan sang mantan kekasih. Naas, kekasihnya justru meninggal dalam insiden para layang. Museum ini ada bukan supaya kamu gagal move on ya, tapi untuk mengingatkan bahwa dalam setiap hubungan rusak pun kita masih hidup dan menjadi bagian dari sesuatu. Kalau di Jepang beda lagi nih pemirsa, saking sukanya bekerja, mereka jadi susah untuk mendapat pacar dan jadi telat menikah. Seperti biasa, selalu ada peluang bisnis di setiap masalah. Ini dia pacar sewaan. Si Homi, salah satu gadis Jepang yang bekerja sebagai pacar sewaan. Seperti kencan pada umumnya, mereka akan pergi makan, jalan-jalan, dan nongkrong di kafe. Tapi kamu gak boleh seenaknya sama pacar seharimu ini. Tak boleh ada kontak fisik selain pegangan tangan dan berpelukan. Tarif sewanya juga termasuk mahal loh. Per jamnya, pelanggan harus membayar Rp770.000 dengan minimal sewa 2 jam. Nah, buat kamu yang jomblo dan ingin merasakan pacaran, coba jalan-jalan ke Tokyo deh. Di Malaysia juga punya cara unik untuk membantu para lajang di negaranya. Pada masa lockdown, pemerintah Malaysia memberikan bantuan uang tunai bagi yang sudah berumah tangga hingga yang masih berstatus lajang alias jomblo. Buat para lajang yang berpenghasilan di bawah Rp2.000 Malaysia, pemerintah memberikan Rp800 atau 3 juta selama bulan April hingga Mei. Dan untuk yang berpenghasilan Rp2.000 Malaysia, bantuan diberikan sebesar Rp500 Malaysia atau sekitar 1,85 juta. Wah, para lajang beruntung banget ya bisa dapat bantuan. Gak rugi-rugi amat kan jadi jomblo. Di Denmark, masih menjomblo di usia 25 tahun, kamu akan mendapat kejutan istimewa dari teman-temanmu. Kejutan itu adalah semprotan kayu manis. Ya, ini adalah tradisi ratusan tahun yang terus dilakukan di Denmark. Supaya tidak kabur, ada yang bahkan mengikat teman mereka di tiang atau kursi, lalu disiram air dan kayu manis. Tradisi ini akan terus berlangsung sepanjang hari dan baru berhenti pukul 12 malam. Konon, tradisi ini dimulai sejak abad 16 sebagai pengingat dari teman-temannya agar para jomblo segera mencari pasangan. Niatnya baik kok ya, walau ada unsur keisengannya juga. Hehehe.